uh, memberikan waktunya kepada saya. Nah, sebelumnya aku mau nyapa teman-teman dulu nih. Dari mana aja sih teman-teman semua ini? Ada yang dari mana? Ada yang dari Jogja kah? Atau dari Purwakarta, Kak. dari Bali? Palembang. Surabaya. Jakarta, Kak. Dari Jogja nih, Kak. Wah, Jogja. Sulawesi, Kak. Jogja, Kak. Dari tadi, oke. Sulawesi. Dari Bali, juga Kak. ada. Lombok, Papua, Kak. wah. Oke. Berarti ini cakupannya udah seluruh Indonesia ada ya, dari Sumatera, kemudian dari Jawa Tengah juga ada, dari Papua bahkan. Terima kasih banyak pada teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk mengikuti pelatihan online kali ini. Nah, sebelumnya, perkenalkan, saya Pisama Fadia Triawardaya. Saya merupakan pengurus FKIS juga di tahun 2023. Dan kemudian saya bertindak sebagai moderator dalam acara kali ini, pada malam hari ini. Nah, sebelum kita lanjut ke pemaparan materi dari narasumber kita kali ini, alangkah baiknya kita lihat dulu ya CV dari pemateri kita. Mungkin dari panitia bisa share screen PDF-nya. Seperti yang udah di pamflet ya teman-teman, dari pamflet tersebut udah ada nama Kak Rizal Prihatin yang menjadi pemateri dalam acara pada malam hari ini. Nah, Kak Rizal ini beralamat di Margoyasan, Pakualaman, Kota Yogyakarta. Nah, mungkin dari teman-teman yang di Jogja bisa nih berkunjung gitu ke rumah Mas Rizal kalau diizinkan. Nah, kemudian ada beberapa sosial media dari beliau, ada email, kemudian ada nomor WhatsApp, Instagram juga, Facebook, Twitter, dan Behance. Mungkin teman-teman bisa nih ngepoin dari sosial media Kak Rizal. Nah, kemudian beberapa aplikasi yang digunakan dari Kak Rizal ini seperti Adobe Illustrator yang nanti akan kita bahas juga di pertemuan kita malam hari ini. Kemudian ada Adobe Insight, kemudian ada Inkscape. Nah, beberapa pengalaman dari beliau di seputaran desain grafis ini apa aja sih? Nah, beliau ini ada beberapa pengalaman seperti menjadi staf Kominfo di HMPS, Himpunan Mahasiswa Prodi Fisika UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2010. Kemudian beliau juga merupakan demisioner dari FKIS, yaitu menjabat sebagai staf media dan jaringan juga di FKIS pada tahun 2023. Kemudian beliau juga merupakan staf media dan jaringan di LDK Sunan Kalijaga 2021. Nah, selain itu beliau juga merupakan desainer dari Antares FC. Nah, ini beberapa portofolio dari beliau juga. Beliau menyantumkan portofolio. Ada beberapa portofolio yang keren-keren nih ya, teman-teman. Ada beberapa portofolio yang mungkin bisa dijadikan bahan teman-teman buat belajar juga. Bisa dilihat teman-teman. Nah, mungkin itu dari CV dan juga portofolio dari Kak Rizal Prihatin ini. Semoga nanti teman-teman bisa menyimak materi dari Kak Rizal dengan baik dan mengikuti pelatihan dengan lancar sampai akhir. Mungkin kita akan
menunggu dulu dari beliau sudah hadir atau belum ya. Maaf ya teman-teman agak nunggu karena pemateri kita sepertinya terkendala untuk join. Ada beberapa urusan juga dari pemateri. Mungkin ini kita nunggu dulu sebentar. Mungkin sambil menunggu, aku sebenarnya penasaran sih teman-teman. Teman-teman ini tahu informasi pelatihan online desain grafis ini dari mana aja sih? Bisa tulis di kolom chat ya. Dari Umam, oke. Instagram. WhatsApp, oke. Instagram juga. Dari pacar, wah. Oke. Dari Instagram, @kiska, oke. Dari tele juga ada. Dari teman, grup WhatsApp. Status WhatsApp, dari kakak sama IG. Oke. IG kak, saya dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Salam dari UIN Sunan Kalijaga. Dari temen, dari mantan juga ya ada. Oke. Wah, bervariasi ya sepertinya. Dan kebanyakan mungkin dari teman-teman dapatnya dari Instagram, terus kemudian ada dari WhatsApp juga ya.
Dari mantan, bohong Kak. Dari kemarin. Oke. Nah, iya juga dari IG pelatihan gratis sepertinya juga banyak ya dari teman-teman yang mendapatkan informasi tentang pelatihan online ini dari WhatsApp. Oke. Dari dia yang sudah milik orang lain. Aduh, curhat ya, Mas. Mungkin dari Mas Rizal udah ada belum ya? Hadir. Oke. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Bisa Ya, ini kita tadi udah membacakan CV dari Mas Rizal. Nah, kemudian bisa langsung aja ke pemaparan materi aja, Mas. Siap. Benar. Ini kelihatan gelap ya wajahku ya? Ya coba nyalakan lampu. Ya, langsung dimulai nih. Mas Bisa, bisa langsung dimulai. Oh ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah ya, senantiasa puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang mungkin tidak bisa kita hitung satu persatu ya. Bukan mungkin sih, emang nggak bisa kita hitung satu persatu ya. Salah satunya beberapa nikmat itu adalah teman-teman bisa melihat poster kegiatan dari FKIS terkait pelatihan desain yang di situ kebetulan ada wajah saya gitu. Kemudian nikmat akhirnya berkesempatan untuk mengikuti pelatihan ini dan nikmat-nikmat lainnya yang sebenarnya sangat banyak sekali yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Kemudian selawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang nantiasa kita ikuti apa-apa yang beliau lakukan sehingga kita berharap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mencatat kita termasuk bagian dari umatnya yang layak untuk mendapatkan syafaat di yaumul kiamah. Allahumma amin. Baik, terima kasih ya dari MC ya Fisalma yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Ya saya sebenarnya cukup kaget juga ya, ada 166 peserta gitu ya. So, ini kayak apa ya, sesi materi, bukan materi sih, kayak saya pernah mungkin beberapa kali berpartisipasi juga ya dalam kegiatan desain dan lain-lain. Cuman ini adalah jumlah yang sangat banyak ya dan tidak sedikit seperti itu. Bismillah ya. Semoga saya bisa menyampaikan ya amanah untuk menjadi pembicara pada malam hari dengan baik seperti itu. Oke, langsung kita mulai aja ya teman-teman. Oke, Reza. Oke, saya coba share screen ya. Oh bisa ya, sebentar, ada yang belum. Harusnya ini ditampilkan. Oke, nanti kalau ada kendala tolong bisa disampaikan ya, baik melalui chat ataupun bisa raisin atau seperti apa. Oke, layarnya udah kelihatan ya. Oke, saya anggap jawaban iya ya. Nanti misalkan ada yang kayak masih loading dan lain-lain nanti bisa disampaikan. Oke, bismillah. Jadi kita mulai ya teman, pelatihan ini ya.
kemarin dari teman-teman panitia itu menyampaikan satu materi, satu sesi yang judulnya cukup panjang ya. Kalau saya lihat di posternya ya, posternya itu ini dia posternya ada di profil Pikir Group ya. Pelatihan online desain grafis mengasah jiwa kreatif dan imajinatif dengan pelatihan desain grafis menggunakan Karen Adobe Illustrator seperti itu. Nah, kemudian saya sempat kepikiran ya, kayaknya terlalu panjang kalau tema itu dijadikan masuk sebagai apa ya halaman depan pada presentasi saya malam hari ini. Jadi saya singkat saja kreatif dan imajinatif dengan desain grafis. Nah, seperti itu. Kemudian itu ya, tampak teman-teman di background ini adalah beberapa itu ya desain yang sempat saya buat sejak beberapa mungkin tahun yang lalu seperti itu. Ada variatif ya. Nanti akan dijelaskan lebih berikutnya. Nah, mungkin perkenalan dulu ya. Nah, saya prihatin tadi sempat disampaikan juga ya CV-nya, meskipun saya nggak sempat mendengarkan tadi ya MC membacakan CV saya seperti itu. Saya sempat saya sudah ikut terjun dalam dunia gambar menggambar ya, desain grafis ini mungkin semenjak 2017 kalau nggak salah. Ketika itu saya tinggal di salah satu asrama ya, yang asrama itu kalau teman-teman mungkin tahu juga itu penggunaan alat elektronik itu cukup limit, asrama atau pesantren ya sebenarnya. Nah, kemudian kebetulan saya dari itu bagian humas seperti itu. Jadi saya merasa ketika menjadi humas itu saya memiliki privilege untuk memegang komputer, dan akhirnya privilege itu saya coba manfaatkan untuk belajar ya. Belajar desain grafis. Ketika itu saya ingat sekali komputer ya, komputer saya lupa Intel atau Pentium atau Core saya lupa. Cuman seingat saya salah satu aplikasi yang kuat dipakai itu Corel Draw X3 X4 gitu. Jadi generasi Corel Draw yang sangat lama ya untuk tahun 2017-2018. Kemudian ketika saya berada, nah jadi itu pertama belajar ya selama 2 tahun lebih kalau nggak salah. Jadi memang apa yang disampaikan oleh orang ya, praktis like perfect itu benar adanya ya. Jadi banyak yang dalam dunia desain grafis ini memang harus banyak bekerja. Dalam artian bekerja ini bukan berarti menggambar kemudian profit ya. Jadi bekerja ini dalam artian ya kita melakukan desain atau menggambar seperti itu. Kemudian ketika masuk kuliah saya mengikuti organisasi yang salah satu yang paling awal itu adalah himpunan mahasiswa jurusan saya, jurusan fisika. Kebetulan bagian juga di dulu namanya Jarkominfo ya, atau bagian media juga seperti itu. Kemudian akhirnya skill menggambar desain saya cukup terasa ya. Jadi memang ketika jadi pengelola media sosial ya lebih tepatnya itu memang kita dituntut untuk bisa menggambar ya dengan deadline yang mepet gitu. Misalkan ada event hari Sabtu, ini hari Sabtu sekarang ya, hari Ahad, misalkan ada event hari Selasa atau hari Rabu dan baru dikabari untuk bikin poster misalkan hari Sabtu atau hari Ahad, itu cukup mepet sekali gitu ya. Tapi namun dengan adanya deadline yang mendadak itu ya akhirnya membuat kita semakin belajar ya. Jadi memiliki keterampilan seperti itu. Kemudian saya mengikuti beberapa organisasi juga, termasuk salah satunya adalah di FKIS ya. Jadi saya di FKIS pun masuk bagian dari media dan jaringan selama 1,5 periode, karena kemarin ketika tahun itu ada perpanjangan periode menyesuaikan dengan organisasi di fakultas seperti itu. Jadi banyak sekali itu yang kemudian akhirnya membuat saya bisa menggambar banyak, termasuk yang ada di belakang jadi background itu sedikit bagian dari apa yang pernah saya gambar seperti itu. Nah, untuk mungkin kalau menghubungi lanjut ya, saya cukup sebetulnya tidak terlalu aktif ya, tapi ya kalau ada chat atau DM saya masih sering reply itu di Instagram dengan nama @forezal ya. Mungkin teman-teman bisa melihat di sana ya. Saya dulu ada awal-awal desain ketika masih baru. Saya ingat ketika itu salah satu di pertandingan Piala Dunia gitu ya, antara Prancis lawan Argentina final 2018 itu saya sempat bikin semacam
desain apa namanya, desain poster match day bola itu kayak ya karena suka aja gitu ya, akhirnya kita bikin. Kemudian untuk kalau mau WhatsApp ya 8 saya sudah ada juga di grup yang teman-teman ada di dalamnya itu. Nah, kemudian apa namanya, ini ya, saya ada satu pengertian ya dari apa itu desain grafis ya. Menurut guru besar kita ya, guru besar Wikipedia gitu ya. Meski memang hampir semua orang sebenarnya bisa mengedit apa yang ada dalam Wikipedia itu. Di Wikipedia disebutkan, saya baru akses mungkin beberapa jam yang lalu. Proses desain adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Intinya adalah visualisasi informasi ya kalau menurut saya. Nah, kemudian agar apa namanya ya, 165 partisipan yang ada dalam Zoom ini sedikit banyak bisa interaktif. Saya bolehkah minta tolong ini untuk teman-teman ini mungkin izin panitia dulu ya. Jadi kalau misalkan saya minta teman-teman peserta untuk motret apapun yang ada di sekitar kalian, di sekitar teman-teman atau Bapak Ibu semua, yang kayaknya itu ada unsur desain grafisnya atau tidaknya kayaknya itu dibuat dengan aplikasi misalkan CorelDRAW, Canva, Illustrator atau Photoshop dan lain-lain. Untuk kemudian dikirim ke grup pelatihan desain grafis. Kira-kira apakah boleh Mbak Fisalma, GMC ya, sekaligus panitia. Saya ingin lihat teman-teman tuh sebenarnya apa namanya aware enggak dengan adanya desain sekitar kita. Gimana Mbak Fisalma? Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar Mas. Boleh, Iya. boleh Mas. Oke, itu ya. Mungkin saya minta tolong teman-teman ya. Sekarang 19.57 ya, waktu Indonesia Barat ya. Tahu teman-teman ada yang di mana ya. Nah, bisa minta tolong untuk fotokan ya apa saja yang di sekitar teman-teman yang apa namanya itu menunjukkan bahwa itulah sebuah desain grafis gitu ya. Silakan kita tunggu sampai 19.58. Ada beberapa yang mungkin akan kita sedikit cek ya atau review. Terus kemudian mungkin pendapat kayak gitu. Saya juga ikut nyari juga nih. Ada ya. Nah, ini juga saya itu ya perlihatkan satu contohnya. Jadi kebetulan di samping saya ada satu majalah ya, majalah geofisika yang cover depannya itu memang apa namanya ini adalah satu bentuk apa ya, ada proses desain ya di situ ya. Mungkin dari teman-teman bisa ikut berpartisipasi gitu ya. Oke. Ya, oke, kita lihat ya. Ekotank ini kardus tunggu. Gitu ya. Memang ya apa namanya, kita lihat ada Bayu, Good Day, ada t-shirt juga ya, Joli. Ini semacam poster sekolah ya, dan lain-lain seperti itu. Ya, ini ada yang posting nasi dengan mie juga ya, duo karbo ini. Ada remote TV. Ya, remote TV mungkin masih itu ya apa namanya, termasuk kategori ada proses desain ya di sana ya. Cuman untuk apa namanya, semangkok nasi dan mie ini perlu dipertanyakan dan mungkin bisa dikasih emot sedikit mengharukan. Oke, mungkin udah jam 9:20 ya. Oke, mungkin dijawabkan teman-teman yang belum mengirim sudah saja ya. Kita ingin
lihat satu ya, yang mana ya? Sebentar. Misalkan jadi memang kita lihat yang Alpenlibe ini ternyata sebenarnya isinya ini pasta gigi gitu ya. Nah, jadi salah satu fungsi dari desain ya itu adalah memberikan tanda ya ini ya yang bisa kita lihat yang diposting oleh Ibu atau Mbak Rahma Aulia ini ya, kita bisa lihat itu ada logo Alpenlibe yang cukup bukan sebenarnya ini bukan logo yang menurut saya ya bagus-bagus banget, itu adalah logo yang cukup istilahnya gampang diingat gitu ya. Kalau mungkin teman-teman juga ingat ada di atas tadi juga ada logo Tenggo ya, jadi kayak saya nggak tahu sejak tahun berapa ya Tenggo itu logonya nggak pernah berubah gitu. Jadi ketika kita melihat atau di sekitar kita ada misalkan gambar itu ya, kita akan mudah mengingatnya karena ya ketika kita mungkin ada di jalan dan lain-lain ya, kita akan wah ini logo Tenggo yang lama-lama juga akan mempengaruhi alam bawah sadar kita ya. Nah, termasuk Tenggo ini kan salah satu merek wafer yang cukup awal ya. Jadi ketika ingin selama tidak mempertimbangkan harga, biasanya kita akan memilih Tenggo karena memang sudah ada Tenggo dari dulu. Karena ya salah satu faktornya adalah karena Tenggo sudah membranding dirinya dengan gambar yang kita bisa ingat sampai sekarang kayak gitu. Jadi salah satu fungsinya itu adalah agar kita bisa mengingat apa yang produk yang mereka pasarkan. Nah, juga Aqua ini ya, ini cukup itu juga ya mudah diingat juga ya, apalagi fontnya itu yang sebenarnya cuma huruf A, Q, U sama A gitu. Cuman karena emang konsistensi dari pihak Danone ya kalau nggak salah Aqua itu ya yang mempertahankan logonya itu akhirnya ya kita bisa mudah mengingat bahwa merek Aqua ini seperti itu. Jadi itu ya, itu yang akhirnya mungkin bisa membuat kita semakin aware ya dengan desain-desain grafis di sekitar kita. Oke, kita lanjut kepada yang berikutnya. Nah, ini ada beberapa contoh ya desainnya. Nah, karena memang dengan kita memperhatikannya. Jadi kenapa tadi saya tolong untuk teman-teman perhatikan sekitar. Jadi karena memang ketika ingin menjadi itu ya, mengasah insting melihat desain, bagaimana cara melihat yang bagus dan mungkin kurang terlalu bagus itu ya dengan cara kita banyak melihat dan mengamati sekitar kita gitu. Salah satunya benefit yang kita dapatkan dari ketika pengamatan tadi, kita bisa membedakan mana yang istilahnya itu bagus dan mana yang bagus dan mana yang bagus sekali gitu ya. Karena memang sebenarnya desain ini dia semacam masing-masing memiliki kesukaan masing-masing. Jadi setiap orang memiliki favorit masing-masing. Nah, tapi untuk yang ini coba dilihat pada slide ini, mungkin teman-teman bisa ikut berpendapat ya. Kira-kira manakah dari informasi mengenai virus COVID ini yang mungkin 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu cukup masif, yaitu kira-kira dari nomor 1 dan nomor 2 ini posternya mana yang lebih bagus? Teman-teman bisa ikut komentar ya. Ya, oke. Ini cukup banyak ya. Nah, memang mungkin itu ya dari sekian banyak ini. Nah, ada yang memberikan komentar ya. Mungkin bisa raise hand, nanti bisa open mic. Kenapa itu lebih bagus? Kenapa pilihan teman-teman sekalian itu menurut teman-teman 1 lah atau 2 itu lebih bagus? Ada yang ingin berkomentar dengan voice? Mungkin
teman-teman bisa ada yang raise hand atau mungkin langsung menyampaikan juga boleh terkait kenapa kok 2 lebih bagus atau kenapa kok 1 lebih bagus. Silakan. Bagaimana teman-teman? Oke, silakan. Ini siapa nih? Ya, oke Kak Oki, silakan. Ya. Kalau menurut saya desain yang nomor 2 itu lebih bagus ya, soalnya dan lebih menarik. Tapi kalau yang nomor 1 itu kayak udah biasa-biasa aja di slogan kayak gitu. Kalau lebih ke nomor 2 lebih menarik untuk dibaca sih menurut saya. Oke. Terima kasih Kak Oki. Mungkin satu lagi sebelum nanti sedikit kita review bareng. Saya Kak, Oke. saya. Silakan. Sebelumnya saya Arum mau berkomentar tentang poster yang kakak pasang ini. Kalau menurut saya tuh yang poster 2 itu lebih ke pilihan fontnya sama warnanya itu lebih cocok Kak. Terus ada animasinya juga. Tapi kalau yang poster 1 itu untuk font dan warna itu kayak terlalu pemilihan fontnya kurang tepat kalau menurut saya. Sama warnanya itu kurang sesuai aja. Gitu. Terima kasih. Satu lagi boleh deh. Silakan bisa open mic. Saya Kak, boleh saya Aryani Pak ingin menambahkan menurut saya untuk desain yang nomor 2 itu lebih jelas juga ya. Di situ ada langkah-langkah, jadi tiap orang pastinya tertarik untuk membacanya gitu. Kalau yang nomor 1 itu kurang jelas juga untuk detail langkah-langkahnya seperti apa untuk menjaga virus corona itu seperti apa gitu. Oke, terima kasih ya. Nah, oke, kita sedikit bahas sama ya. Mungkin kalau mungkin teman ini lebih tertata atau dalam lebih tertata. Jadi apa istilah ini? Fontnya ini serasi dan kemudian letaknya ini sama di bagian kiri, kemudian di tengah gitu ya, dan dengan rata kiri, kemudian di bagian kiri ada ilustrasi-ilustrasi yang menarik kayak gitu ya. Dan kemudian istilahnya ya tadi ya, judul di bagian atas jelas, kemudian dengan font yang sangat besar, karena memang font besar itu adalah salah satu penegasan bahwa yang judulnya adalah itu ya. Kemudian di bagian bawahnya ada judulnya, kemudian isinya ada di bagian bawah. Meskipun memang pada yang kedua ini kalau dibaca cukup itu ya, kalau dari jauh agak susah ya, karena memang tulisannya ini terlalu banyak ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau yang pertama memang secara tulisan ya langsung to the point ya, di bagian tengah ada tulisan keluar rumah wajib pakai masker seperti itu. Namun memang itu ya, kalau sedikit keteraturan ya itu memang rada kurang ya gitu ya. Karena memang kita lihat foto-foto di situ nampak seperti asal tempel, termasuk ketika ada logo jangan panik di atas, kemudian di belakangnya bahkan di belakang tulisan tetap jaga kesehatan waspada virus COVID-19 itu ada kayak namanya wajah yang tertutupi gitu. Jadi kayak masa kayak gitu kan. Jadi emang seperti itu. Ada beberapa hal yang membuat kita bisa sedikit membedakan mana yang lebih baik dan mana yang lebih bagus yang menurut pasar ya sepertinya, dan mana yang kurang bagus gitu. Karena memang seperti yang saya sampaikan tadi itu gambar itu tergantung selera masing-masing ya. Kemudian ada yang kedua, ada lagi nih, ada 2 kegiatan event, bukan event, event sih ya. Ini sebenarnya yang sebelah kiri nomor 1 ini ada ada detail eventnya itu di bawahnya ya. Cuman karena kayak saya masih ada bingung ya cara biar sampai ke bawah gitu ya kropannya itu. Terus akhirnya yaudahlah saya crop sebesarnya. Nah, nomor 1 dan yang kedua ini menurut teman-teman
mana yang lebih bagus gitu ya. Di sebelah kiri ada pasar malam museum, meskipun memang tanggal dan lain-lain tidak nampak ya. Dan kemudian di sebelah kanan ada poster apa itu jalan sehat, lari ya, run in action. Oke. Oh, yang kedua ini apa untuk gambar yang berikutnya ini kayaknya saya bisa baca itu ya, apa namanya, dari komentar ini. Nomor 1 poster. Oh, yang tadi posternya. Kayak ada dari ya dua bagus dari segi pemilihan warna dan desain, satu lebih bagus dari segi pesan yang singkat, nomor 2 lebih informatif ya. Memang sih ya cukup terpampang jelas ya, termasuk ketika teman-teman ikut lari dan kemudian melihat bahwa ada total hadiah 150 juta gitu kan ya, itu memang menjadi salah satu daya tarik akhirnya agar kita lari itu ya, meskipun memang apa namanya untuk yang nomor 2 ini menurut saya pribadi ya ini terlalu banyak menumpuk gitu ya. Untuk nomor 1 terlalu ramai dan membuat audiens pusing, nomor 2 terlalu ramai dan menarik. 1, 2 tidak terbaca, 1 lebih simpel tapi kurang informatif, cuman dari segi konten yang lebih rapi. Oke, ya memang ya komentar teman-teman memang benar ya, jadi memang nomor 1 ini kekurangannya adalah pesannya tidak tersampaikan dengan benar ya, padahal salah satu fungsi ketika kita membuat desain itu adalah fungsi kita membuat desain adalah agar event yang kita promosikan itu kemudian bisa menarik perhatian banyak orang. Ketika yang satu kurangnya tidak terlalu informatif, namun cukup rapi. Kemudian yang kedua ini informatif ya, yang dimeriahkan oleh OM Karimuni, Reggae Band, Night Red Band, Rock and Roll, hadiah 150 juta, ada biaya pendaftaran, ada level larinya dan banyak lainnya gitu. Cukup informatif meskipun memang untuk penataan masih tidak terlalu baik. Oke, seperti itu. Jadi memang apa namanya, sekali lagi tadi desain adalah selera ya. Cuman kita bisa melihat bahwa sekitar kita itu memiliki selera yang sebenarnya hampir serupa ya. Atau kalau kita ngikutin para desainer yang suka bikin video terkait review desain itu, bahkan mereka bisa memiliki atau membuat review desain viral 2023 seperti itu. Kita lanjut berikutnya. Nah, untuk yang berikutnya tadi sebelum kita masuk ke detail berikutnya ada beberapa hal yang penting ya. Salah satunya adalah sumber inspirasi ya. Kenapa sumber inspirasi ini di bagian awal ya? Karena emang sebelum kita membuat apa-apa kita harus melihat sebenarnya apa yang sedang bagus di sekitar kita kayak gitu kan. Misalkan kita bisa lihat dari Instagram ya. Oke, coba saya langsung, nah, ada beberapa ya. Ini share screen-nya ini. Oh, enggak. Saya ganti share screen-nya biar itu apa namanya? Biar ini saya coba masuk ke beberapa situs ini untuk mencari inspirasi seperti itu. Stop share. Terus saya share ulang screen aja ya. Kita lihat ya, ada berapa. Ini kalau saya bikinnya di Canva juga ya. Pertama kita buka di Instagram ya, mungkin paling gampangnya ya. Kita lihat kita bisa cari dengan hashtag apa ya, desain poster. Jadi memang salah satu apa namanya ya, inspirasi kita ya dengan mencari ya, tanpa kita lihat ya kita nggak akan tahu apa yang akan kita gambar seperti itu ya. Ini loading mana?
bisa lihat ini. Nggak bisa lihat. Jadi gitu ya, teman-teman bisa mencari ya, mungkin melalui salah satunya bisa lewat hashtag atau mungkin bisa lewat beberapa jasa desain ya. Jadi apa namanya, jasa desain, beberapa akun Instagram yang membuat jasa desain ini sebenarnya kita bisa manfaatkan juga untuk mencari inspirasi gitu ya. Jadi nggak sebatas lewat hashtag dan lain-lain. Jadi memang kita bisa manfaatkan sumber-sumber yang ada ya, satunya melalui seperti ini. Dan kemudian misalkan tadi yang kedua ada itu ya, YouTube ya. Nah itu misalkan kalau YouTube itu kita kenal ada, oh ya buka bisa trend design grafis 2023. Jadi apa namanya ya, kita harus itu ya aware, apa namanya, kita harus melihat ya sebenarnya apa yang sedang tren gitu ya, karena memang salah satu apa namanya fokus kita ya ketika kita membuat desain ya, kita harus mencari sesuatu yang diminati oleh orang-orang. Kemudian yang berikutnya kita bisa melalui Pinterest ya, mungkin teman-teman sudah kenal dengan Pinterest ini cukup bagus ya, cuman salah satu saran saya kalau di Pinterest memang kita seharusnya searching dengan keyword berbahasa Inggris gitu misalnya. Grafik, misalkan grafik design. Nah, misalkan ini ada banyak sekali ya, memang terkesan rumit ya, cuman hampir semuanya ini pasti ada tutorialnya, tergantung kayak kita misalkan apa namanya, ngelihat satu yang bagus itu kan. Nah, misalkan Future Festival ini kan desainnya cukup bagus ya, futuristik seperti itu. Kemudian kita lihat di sini loh, apa namanya, judulnya adalah Abstract Design Music Poster. Nah, kita bisa searching di YouTube tutorial, jadi tutorial abstract desain poster. Nanti akan ya setidaknya meskipun tidak mirip ini, kita akan bisa melihat yang serupa. Kemudian kita lihat di sebelah yang tengah itu ya, ada logo warna biru. Ada yang tahu logo biru tengah itu namanya apa, website atau situs apa yang tengah biru kayak ada gambar kepala dengan mata dua ini? Apakah ada yang tahu? Ini bisa di komentar ya. Ya betul sekali. Memang teman-teman yang sudah banyak terjun dalam dunia desain sudah tidak asing ya dengan logo ini. Ini adalah situs yang apa istilahnya, sangat membantu lah sebagai desainer grafis yang ya, ketika mencari inspirasi. Namun memang biasanya kalau di Freepik itu kita disuruh memberikan atribut ya, atau setidaknya kayak kita mencantumkan freepik.com ya, atau mungkin kreatornya di sebelah desainnya kita kutip. Kemudian sebelah kiri kanannya ada yang tahu itu apa? BE itu. Nah, hitam BE ada yang tahu? Itu logo apa? Itu logo itu ya, Behance. Jadi Behance ini adalah satu situs juga ya, selain kita bisa membuat inspirasi, Behance ini juga bisa kita gunakan untuk apa ya, istilahnya membangun apa jenang ini, portofolio. Nah, kita bisa membangun portofolio. Saya sempat punya akun Behance. Nah, ini. Jadi saya sempat bikin akun Behance juga untuk setidaknya memasarkan ya apa yang pernah kita buat, dan dengan harapan orang-orang bisa melihat desain kita gitu ya. Beberapa logo yang sempat saya buat dulu gitu ya. Behance. Kemudian ini ketutup ya. Cukup ya. Kan aku. Sorry. Nah itu ya Behance. Kemudian kita lihat lagi. Habis juga. Nah, warna pink sebelah kanan. Nah,
sama tuh ya, Driven tuh sebenarnya dia situs untuk masyarakat juga gitu ya. Dia bahkan bilang apa ya, tagline-nya dia, discover the world's top design and creative. Jadi inspirasi yang bisa kita cari di sini, bahkan kita nyari car vector. Nah, misalkan ini ada banyak sekali ya car vector dan lain-lain yang kalau memang kita tidak itu ya, ini kan pro, jadi kan memang harus bergabung dan lain-lain, kita bisa melihat itu sebagai sebuah inspirasi untuk kita tiru kayak gitu ya. Kemudian di sebelah kanan tuh kita tahu ya Google ya, meskipun kalau Google yang gampangnya emang kita ketik aja di Google ya, kan car vector, kemudian kita masuk ke gambar, nah, kita akan lihat meskipun memang banyak kan kalau kita langsung copy itu nanti jatuhnya nggak HD, gambarnya nggak bagus. Nah seperti itu. Nah, termasuk jadi memang kita harus memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita ya, termasuk ketika saya menggambar background itu saya baru tadi terinspirasi dari Canva juga gitu. Jadi keluar. Nah jadi kan apa page-nya kayak gini. Foto punya gambar-gambar banyak di belakangnya, kemudian dibuat agak gelap dan kita dikasih sedikit transparansi dan gradien kayak gitu. Kemudian yang bagus nih, terus akhirnya saya sempat buat sebentar. Nah, jelas seperti ini gitu. Jadi memang kita harus melihat inspirasi itu tuh dari mana saja. Nah, itu ya terkait apa namanya inspirasi. Terus kemudian kita masuk ke beberapa detail-detail kecil kayak gitu. Salah satunya yang berikutnya. Nah, sekarang kita tulisannya terlihat ya teman-teman ya, atau serba-serbi tipografi ya. Jadi tipografi ini ketika saya tadi tanya lagi ya ke Mbah Wikipedia, maksud dari tipografi adalah cara penataan huruf atau tulisan seperti itu. Ada beberapa rule yang bisa kita gunakan ya, meskipun ini sebenarnya benar-benar basic, tapi memang nanti akhirnya teman-teman yang harus mengembangkan masing-masing ya gitu. Pertama di sebelah kiri ya kita gunakan font yang terbaca ya. Jadi kita memang harus menggunakan font yang jangan sampai kita membuat poster atau desain menggunakan font yang terbaca gitu ya. Kecuali memang kita memiliki alasan-alasan lain, misalkan estetika atau misalkan kayak apa namanya, font ini lagi viral gitu, misalkan kayak font yang banyak viral tuh kan kita sering niru juga ya, font misalkan font NKCTHI, nanti kita jelaskan hari ini, yang kemudian fontnya kayak handwritten gitu ya. Itu memang meskipun memang bagus, cuman ya itu ya kadang ada beberapa waktu yang kita tidak bisa gunakan karena memang tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian yang kedua ukurannya disesuaikan ya, jadi jangan sampai kita membuat desain itu tidak memperhatikan ukuran-ukurannya. Kemudian kita ada jangan terlalu kecil juga ya, kalau kita lihat bagian tengah bawah ini terlalu kecil sehingga akan menyulitkan kita ketika membaca ya, bukan menyulitkan kita sebenarnya. Kita mungkin apa namanya sebagai seorang desainer grafis memiliki satu idealisme yang dipertahankan, misalkan wah ini kecil gara-gara ya memang menurut saya estetikanya kayak memang bagusnya kecil gitu kan. Sebagai desainer grafis itu kita tidak sama seperti seorang pelukis ya. Kalau pelukis profesional ya mungkin dia akan memiliki idealisme dan egoisme yang kayak ya gaya gambar dia seperti ini gitu kan. Cuman ketika kita masuk ke dunia desain grafis yang memang kita harus memperhatikan pasar, kita tidak bisa membuat sesuai dengan keinginan kita. Apalagi kalau modelnya sudah berada di dalam dunia profesional ya, maksudnya dunia yang sudah melibatkan materi kayak gitu, memang kita harus, orang desainer harus mengikuti apa yang diinginkan oleh klien gitu. Ketika misalnya wah ini kurang gini, tapi menurut kita udah bagus ya, bagaimana lagi kita harus mengikuti apa yang dikatakan oleh klien. Juga jangan terlalu besar ya, kalau sebelah kanan itu cukup tidak terlalu besar. Berikutnya, nah beberapa yang perlu diperhatikan lagi ini ada atur jarak ya.
dan baris, atur jarak antar barisnya. Jangan sampai terlalu mepet seperti yang di bagian bawah ya. Jangan terlalu mepet dan terlalu renggang, karena antara lain kenapa kok itu tidak boleh membuat tulisan atau teks terlalu renggang ya, karena yang pertama itu mengurangi kayak kurang pas aja gitu. Dan kemudian yang kedua itu terlalu banyak memakan tempat kayak gitu. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah warna ini dalam artian warna tulisan atau warna font harus kita sesuaikan dengan backgroundnya. Misalkan yang seperti ini, pilih warna font yang kontras ya, agar pesan yang kita sampaikan terbaca. Kan tadi ya, ada warna putih fontnya dengan background yang berwarna hitam, itu kan cukup terlihat. Jangan sampai seperti yang bagian bawah background warna hijau dan fontnya ini mirip-mirip hijau juga gitu. Jadi kayak menyulitkan pembaca sehingga ya tadi ya pesan kita tidak akan sampaikan dengan benar. Nah, kemudian yang berikutnya gunakan tema font yang sesuai gitu ya. Tadi yang mungkin kita mempunyai idealisme kayak wah kita merasa font ini bagus dan lain-lain. Kita harus memperhatikan konteksnya juga gitu. Jangan sampai kita membuat memang mungkin itu ya teman-teman yang sudah terlibat dalam dunia desain grafis, terlebih dalam organisasi ya, ketika ada kabar duka gitu ya, mungkin ketika ada ya seperti tadi ya, kabar duka maksud saya biasanya kan suruh diminta untuk membuat poster dan lain-lain. Jangan sampai kita membuat poster duka itu dengan font yang itu ya, bagian bawah itu nampak seperti font komik lah atau font apa gitu. Jadi usahakan memang kita menyesuaikan fontnya kayak gitu ya. Jadi jangan sampai misalkan, soalnya saya pernah lihat juga kayak gini apa ya, oprek apa gitu ya, open recruitment apa, cuman dia fontnya itu font yang horor gitu. Jadi kayak sebenarnya organisasi atau komunitasnya itu sangat-sangat fun gitu ya, cuman dia dalam menggunakan pembuatan poster dia menggunakan font yang serius dan horor kayak gitu. Ya itu ya, karena memang saya terbiasa melihat sebagai itu ya, mungkin terlibat sering dalam perbedaan dunia desain grafis ya, kita akan melihat wah ini agak gak pas gitu kan, lupa gitu. Meskipun mungkin menurut desainernya ini sudah pas gitu. Seperti yang disampaikan memang itu masing-masing selera ya, cuman ya kita harus perhatikan bahwa kita semua tidak bisa terlepas dari apa yang menjadi favorit atau selera umumnya ya. Misalkan ya kita apa namanya, misalkan kita memiliki skill ya, jadi kita memiliki skill bagus melawan yang nggak punya skill, itu akan kalah ya seandainya kita tidak mengikuti tren pasar desain grafis. Nah, kemudian yang kedua, kita kan melihat berkaitan tentang layout gitu kan. Nah, ada beberapa cara, mungkin ini sangat-sangat dasar sekali ya sebenarnya ya. Gambar ini memperlihatkan ya ada beberapa perbedaan. Salah satunya adalah ya perbedaan letak peletakan tulisan gitu. Dalam gambar ini kita terlihat orangnya sendirian ya, dengan quotes berbunyi kita tidak pernah tahu seberapa hancur orang yang kita temui, maka bersikap baiklah. Itu apa namanya, posisinya kan ini sangat simetri ya, jadi tokohnya atau gambarnya ini benar-benar di tengah gitu kan. Maka jangan sampai kita buat desain quotes ya itu yang tidak simetri gitu kan. Misalkan ini sebelah kanan ya ada tokohnya atau mungkin gambarnya di tengah, kita malah membuat isi quote-nya itu di sebelah kiri kayak gitu. Itu kan satu hal yang ya kayak nggak pas gitu ya. Sekali lagi ya terlihat nampaknya kok nggak pas gitu kan. Tapi ya kita coba usahakan, kecuali memang kalau misalkan objeknya ini ada di sebelah kiri, bisa kita manfaatkan apa namanya, untuk kepenulisannya kita dibuat rata kiri, kemudian agak sebelah. Ungu itu sangat berbeda jauh, cuman lihat kok pas juga. Nah, itulah salah satu fungsi kita menggunakan kelahiran. Jadi kita bisa melihat warna yang sedang populer ya, ini warna-warna pastel atau mungkin warna ya all time ya. Nah, ini warna yang dari dulu sampai sekarang masih banyak penggemarnya. Gitu. Kita bisa ikut di dalam memberikan tanda apa cinta love ini. Misalkan menurut kita bagus ya, ini akan bermanfaat juga ketika teman-teman yang lain atau user kolorehan di penjuru dunia yang lain ketika ingin menggunakan.
Ada kombinasi warna yang sebenarnya nggak terlalu nyambung, tapi ya tetap bagus ya seperti itu. Berikutnya, nah itu ya. Nah, kita itu ya, seperti yang di judul ya, kita menggunakan Illustrator dan Canva ya, meskipun memang kayaknya waktunya nggak terlalu lama ya. Waktunya sampai jam berapa sih? Bagian bawah Terbagi tiga, yang pertama bagian bawah yaitu Hamzah dan H, Hamzah sama H. bagian tenggorokan itu Terus naik Waktunya sampai jam berapa? Sih? Sampai jam 20.35. Nanti dilanjutkan sesi tanya jawab juga. Oh gitu. Ini kita itu sih belum masuk Illustrator atau Canva, ini kita lanjutkan sebentar dulu gimana? Boleh Mas, boleh. Ya itu ya. Mohon maaf ya tadi malah sepertinya di terakhir. Nah, tadi seperti yang di judul ya, kita akan sedikit berkenalan dengan Illustrator dan Canva gitu ya. Kalau saya pribadi memang itu kan yang saya ingin yang awal, bahwa ini bagian tenggorokan, bagian apa lagi yang ketiga? Saya menggunakan atau lidah. yaitu PC ya, karena saya memang kebetulan HP yang saya pakai ini HP lama dan ukuran layarnya kecil, jadi tidak leluasa untuk menggambar. Jadi saya memang dari dulu memang PC based gitu ya. Nah, yang saya gunakan memang itu ya, Adobe Illustrator. Dulu sempat pakai CorelDRAW, namun itu ya apa namanya, akhirnya 2020 saya coba Illustrator kok lebih menyenangkan gitu ya. Ya saya harus akui bahwa ini adalah satu apa ya, dalam membahasakan gitu ya, karena memang berlangganan Adobe Illustrator itu saya tahu ini dari teman saya, harganya itu cukup mahal ya. Itu kalau nggak salah, nah ini jadi berlangganan Adobe itu memang karena ini profesional, yaitu 1,8 juta per tahun untuk seluruh Adobe gitu ya. Namun ya itu ya, akhirnya saya masih memakai yang ini dulu ya, karena memang akhirnya saya akhir-akhir ini bahkan sudah jarang desain ya, karena memang sudah masuk semester akhir kuliah dan organisasi sudah mulai lepas juga amanahnya. Jadi saya memiliki waktu leluasa untuk mempersiapkan apa namanya, tugas-tugas akhir saya gitu. Skill, tapi banyak skill tadi yang akhirnya saya bisa gunakan ketika menyusun itu ya, presentasi misalkan. Jadi itu saya memang merasa sangat terbantu ya ketika apa namanya, memiliki sedikit skill ya dalam menggambar. Jadi ketika kita membuat presentasi, nah Illustrator kita akan membuat satu yang simpel aja mungkin ya. Kita akan membuat satu teks sederhana aja kayak quotes gitu ya. Welcome page-nya Adobe Illustrator 2018 ini seperti ini. Jadi kita buat ukurannya dulu 80, kemudian warnanya RGB aja. Jadi RGB itu setahu saya RGB itu untuk digital, kalau CMYK ketika untuk cetak kayak gitu ya. Raster efeknya screen aja 72. Kita bisa lihat memang apa namanya, mungkin salah satu kelebihannya Adobe Illustrator itu memang menurut saya saya baru kenal layar itu dalam Illustrator. Jadi ketika dulu bermain CorelDRAW tidak terlalu mengenal layar, meskipun saya sempat pakai Inkscape juga ya, dan mungkin sampai sekarang saya masih ganti-ganti ya, kadang pakai Illustrator, kadang pakai Inkscape seperti itu. Kemudian mungkin coba kita gambar satu yang bagus. Jadi sharing pengalaman. Jadi memang salah satu website yang memang menyediakan gambar bagus yang sangat banyak itu Unsplash ya. Jadi Unsplash ini dia menyediakan gambar yang banyak sekali dan gratis dan HD. Meskipun memang saya sedikit kaget ya ketika kemarin atau beberapa hari yang lalu cek Unsplash itu dia sudah banyak yang berbayar gitu ya. Kalau dulu masih banyak sekali yang gratis, cuman semakin kesini saya ngelihatnya semakin banyak yang berbayar kayak Unsplash ya. Nah kayak gitu. Kita mau gambar nanti hal yang sama akan kita gunakan ketika menggambar di Canva ya. Yang sederhana
saja. Misalkan bentar. Nah, misalkan di kreatif saya terus. Nah, ini aja ya. Ada gambar tangan ini cukup bagus ini dari postingan Anis Sprat. Seperti itu. Ini saya dulu di Anbas cukup lama ya ketika dulu masih desain. Nah ini ya, gambarnya memang seperti tadi saya sampaikan ya, gambar seperti itu juga sangat apa ya, gambarnya bagus HD ya. Jadi memang kita harus kecilkan ya. Jadi di Illustrator kanvasnya kita atur ya tadi ini 1080 kali 1080 itu adalah resolusi yang sangat normal ya untuk postingan-postingan Instagram yang bentuknya square atau kotak. Kita bisa tulis di sini ya. Misalkan apa ya teksnya ya terkait nah ini sayangnya ini nggak kelihatan lainnya, maka kita buat dulu kotak ya biar bisa kelihatan lainnya. Ini nggak bisa dilihat. Transformnya ukurannya kita buat sesuai ukuran kotaknya aja 1060 kali 1080. Kemudian warnanya kita ganti transparan ya. Jadi sebelah kiri ini ada pewarnaan transparan kalau di Illustrator ya. Dan yang bentuknya garis stroke ini. Ketika kita ada stroke ini maksudnya garis. Nah, kita taruh depan ya. Range itu kita bisa taruh kalau bring front itu di depan. Nah, ini kita lihat memang nggak terlalu tebal ya. Nah, bring front itu kita taruh depan. Kalau arrange terus kemudian saya itu belakang, jadi kita taruh depan aja biar bisa menandai kotak mana yang ada. Kemudian kita align ya. Jadi ini kotaknya ini udah sesuai dengan ukuran kanvas kita. Dan itu ya di salah satu fitur ya hampir di semua aplikasi itu ada fitur kunci ya. Jadi kita kunci saja garis putihnya sehingga kita bisa apa ya, fokus ya menuliskan apa yang ingin kita tuliskan. Enggak tahu. Kayaknya ini terus. Atau fitur yang ada di Illustrator itu dia bisa ada beberapa tambahan art option. Misalkan kita bisa tambahkan center mark tanda tengahnya. Nah, ada tanda plus warna hijau ya, ini untuk tanda tengahnya. Jadi kita bisa lepaskan. Nah, kita buat teks yang simpel aja. Nah, untuk Illustrator ya kita memiliki ada type tool di sini saya bisa gunakan untuk tuliskan. Misalkan ini kelihatan. Ya, terus dulu. Nah. Oh ya, ada satu itu ya mungkin sebentar apa ya? Menuliskan teksnya adakah? Saran dari teman-teman menuliskan teks apa? Nah, 5 perkara sebelum 5 perkara.
Nah, kita gunakan teks yang judulnya aja ya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara untuk membantu kita latihan nulis di Illustrator maupun Canva. Nah, kita langsung kita paste aja. Nah, jadi kalau untuk warna font ya, nah, kita bisa gunakan warna, jadi double klik di sebelah kiri, nanti kita akan bisa mewarnai font. Kita bisa besarkan. Nah tadi ya seperti saya sampaikan di Illustrator tuh kita punya itu ya, fitur layer ya, jadi kita bisa gunakan. Nah ini kita bikin layer baru, ini kita tulis sebagai background PG. Nah, ini isi. Jadi tulisan manfaatkan 5 perkaranya kita cut ya, Ctrl X, kemudian kita paste di atasnya. Nah, jadi ada bedanya. Jadi ketika kita klik gambar yang menjadi background, di sini warnanya biru, jangan ketika di atas sini warnanya merah seperti itu. Yang menandakan bahwa itu ada layer yang kedua. Jadi backgroundnya kita kunci sehingga kita nggak akan geser-geser lagi. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ya, jadi karena ini kita mainnya center ya, jadi kalau bisa kita buat font teksnya itu rata tengah juga gitu kan. Misalkan kita bagusnya pakai apa ya? Salah satu yang menjadi favorit saya ketika mendesain itu ada mungkin itu ya yang udah hanya dalam desain grafis bisa ikut memberikan masukan-masukan yang terkait font-font favorit ya, karena biasanya masing-masing itu punya font favorit ya. Kalau saya biasanya pakai Lexen, kadang Lexen dia cukup bagus ya, meskipun kadang ini sangat tegas ya. Atau saya kadang juga pakai mungkin font Sejuta Umat ya, Montserrat ya, Montserrat. Ini font Sejuta Umat. Atau satu lagi tapi saya pakai Mulish. Jadi ini semua fontnya ini saya dapatkan di Google Font. Nah, nanti kita cari di Google Font. Nanti sekarang mungkin teman-teman bisa ikut mencari ya. Google Font itu adalah salah satu situs penyedia font yang gratis ya. Meskipun tadi teman-teman ada yang bilang juga ya ada font dan lain-lain tadi kan memang. Tapi itu font itu kita harus teliti ya, bahwa di situ ada tulisannya yang free for komersial, ada yang free for personal. Cuman kalau di Google Font kita akan dapatkan font yang 100% gratis kayak gitu. Nah, saya biasanya pakai Mulish ya. Jadi ini Mulish, ini Montserrat ya. Ini terlalu lebar sih menurut saya, cuman ini Lexen, ini sangat tegas ya corner-corner. Cuman saya lebih sering pakainya adalah Mulish. Kemudian kita bikin saya tebal aja. Nah, mungkin ini nampak sederhana ya, karena emang sebenarnya sederhana. Cuman ini sebenarnya memenuhi beberapa kaidah. Ya, pertama, dia warnanya cukup terang ya, kontras dengan warna background. Kemudian yang kedua, kita bisa sesuaikan bahwa ini cukup simetri ya, karena gambarnya berada di tengah. Kemudian kita juga sesuaikan bahwa tulisannya pun di tengah. Kemudian yang berikutnya tadi itu ya, fontnya ya, ini belum ekspor ya. Ini nampaknya kayaknya sih cukup style ya, meskipun nggak besar-besar banget, ini udah cukup kelihatan lah. Kita 50. Nah, spasinya ada tambahin. Ada serak. Nah, jadi memang kalau saya sih lebih suka desain-desain yang sebenarnya sederhana gitu. Kemudian ini kita masih kurang terlalu center ya. Nah, ini
sedikit yang bisa kita desain ya di Illustrator ya. Mungkin memang kayak teman-teman simpel banget mas. Memang ini simpel, cuman ini apa namanya ya, memenuhi beberapa kaidah tadi ya. Satunya adalah ini informasi yang disampaikan cukup jelas ya, meskipun isi dari materi terkait manfaatkan melaporkan ini belum disampaikan karena memang isinya cukup panjang kayak gitu. Nah kalau di Illustrator biasanya untuk ekspor kita gunakan opsi ekspor yang ini, export as ya, bukan export for screen. Jadi export as. Nah, teman-teman bisa lihat ya, jadi kotak yang kita buat tadi warna putih tadi adalah tanda batas kanvasnya. Kanvas itu maksudnya yang gambar ini tadi ukurannya 1080 sampai 1080. Nah, tanda putih ini adalah yang membatasi tadi. Jadi kita akan ekspor sesuai dengan apa namanya yang di kotak. Jadi insya Allah simetri gitu. Kalau kita ekspor. Nah, tapi harus menyertakan ini use artboard. Ketika kita tidak pakai use artboardnya, kita centang, maka ya 5 perkara. Nah, ketika kita menggunakan use artboardnya, maka yang akan tampak adalah ya cuma ininya. Jadi hasilnya di ke mana tadi? Nah, kalau di Illustrator ya seperti itu ya. Cuman kalau kita ekspornya itu tanpa centang use artboardnya, maka kita akan semuanya akan tercentang itu. Nah, termasuk yang di bagian kiri kita ada tulisan warna putih ini akan ikut terekspor juga. Ini belum selesai. Nah, ini. Jadi karena tadi sebagai ada masih tulisan. Nah, berikutnya kita coba menggunakan Canva ya, seperti yang ada di judulnya. Jadi sama, kita akan menggambar yang sama dengan Canva. Kita kembali ke berada. Olah ini. Jadi semut orang. Ini ada. Nah, kita akan membuat postingan yang tadi ya, square ya. Jadi kita akan menggunakan konten Instagram persegi. Nah, salah satu kelebihan Canva, jadi kita bisa menggunakan template yang ada ya. Nah, satunya ini cukup membantu saya dan mungkin teman-teman yang lain juga ketika membuat PPT untuk presentasi ketika kuliah dan lain-lain gitu. Termasuk ketika kita ingin mencari gambar-gambar, kita bisa gunakan langsung search box yang ada di sini ya. Kita langsung ketik misalkan tangan ya, wah ada macam-macam, ada gambar, ada yang lain gitu. Coba kita lihat elemen tangan apa ada. Nah, yang ada banyak grafis nih yang bergerak atau GIF ya, ada juga yang diam, bahkan ada yang itu premium juga ya. Kebetulan saya tidak berlangganan, jadi karena jarang memakai Canva juga, jadi ada yang premium nggak kebuka. Namun ketika kita ingin menggunakan gambar yang telah kita download, ketika kita udah pernah desain di mana itu kayak kemudian apa namanya pengen nyari gambar yang kita cari, nyari gambar yang kita pakai itu ternyata nggak ada di Canva, maka kita bisa upload menggunakan fitur upload itu ya dari gambarnya ini foto yang diunduh dari Unsplash. Ini kita akan upload ke taruh file untuk mengunggah. Sama seperti tadi ya. Jadi kalau ingin zoom out zoom in ya, Canva itu kita pakainya control ya. Ini sedikit berbeda dengan, tapi secara ini lebih gampang ya Canva ya, karena emang dia apa namanya gambar yang tampak itu hanya sesuai ukuran kanvasnya, berbeda dengan Illustrator tadi ketika luar-luarnya itu ikut terlihat juga gitu kan. Nah, kemudian kita akan sedikit geser ya, menyesuaikan ini. Baru kita masukkan teks yang tadi ya, kita copy aja biar cepat ya.
Nah, saya belum tahu sih, apakah ketika kita ngopi di sini akan terpasang juga sesuai dengan fontnya seperti itu. Teks. Apa bisa pasang ya? Tambahkan teks. Baik. Manfaatkan sekarang. Nah, kita coba bahasanya. Untuk fontnya mungkin kita coba cari yang sama ya, apakah ada font tulis ya. Kalau mau lihat sih kayaknya ada di font tulis ya. Tulis. Enggak. Mon. Kalau Montserrat ada ya. Coba pakai Montserrat aja. Kita bisa itu ya, sesuaikan ya. Nah, kalau saya pribadi lebih menyukai tiapnya. Jadi tiap baris dalam teks itu sesuai dengan maknanya. Jadi kayak istilah ketika kita baca ya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang perkara. Jadi sebelumnya itu ada di baris keduanya karena biar kita bacanya enak juga ya, enggak seperti ini. Ini kan mungkin kalau teman-teman yang itu yang membaca sesuai barisnya akan membacanya manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang perkara. Jadi letak spasinya atau letak jedanya itu ada di situ ya. Jadi saya lebih suka model yang kayak gini ya. Jadi sesuai dengan jedanya. Ya, namanya terlalu besar ya. Saya bisa kecilkan di ini apa namanya ukuran ini. Di sini juga bisa itu yang ngatur tadi salah satu rule-nya di dalam yang tadi saya presentasikan adalah jangan terlalu mepet dan jangan terlalu renggang. Saya bisa atur biar lebih pas. Nah, kemudian kayaknya ini kita coba lebih tebal sedikit. Nah, ini satu kelebihan Canva ya kita ketahui bersama, kita bisa memaparkan. Jadi ketika center biasanya ada bantuannya, ada guideline-nya gitu kan. Ini ada garis warna ungu yang kalau gini ya, ini berarti kita bisa lihat ada kotak yang pas gitu ya. Cuman ternyata tulisan kita terlalu mepet ke kotak sebelah kanan. Nah, biar pas gitu. Nah, termasuk ketika di sini. Di sini ya. Kalau ada 2 garis seperti ini biasanya berarti kan center gitu. Nah, untuk desainnya sebenarnya cukup ya. Memang apa namanya? Saya ngelihatnya emang tren-tren sekarang tuh adalah quotes-quotes tuh biasanya isinya ada garis kecil di pojok bagian bawah atau di atas, kemudian di sisi kosongnya akan diisi dengan quotes-quotes seperti itu ya. Nah, barulah akhirnya kita bisa ekspor kayak gitu. Kita bisa baikkan, kita bisa unduh ukurannya 1080 1080 ya. Nah, judulnya kalau di Canva itu ya sesuai dengan template yang kita pakai tadi ya judulnya. Kita buka. Nah, terkait itu ya apa namanya dasar-dasar mengenai desain mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan ya. Perkenalan dia sempat mungkin kita bisa review ulang, ada sedikit pengertian terkait tentang desain, kemudian ada beberapa rule terkait tentang tipografi atau tata letak huruf, kemudian yang kedua ada berkaitan tentang layouting, kemudian yang ketiga tadi berkaitan tentang apa namanya warna gitu ya, yang bisa kita lihat dari color hand kayak gitu. Tadi sempat juga dengan 2 aplikasi ya tadi ya, ada Canva dengan Adobe Illustrator. Nah,
Mungkin bisa saya kembalikan ke Mbak Salma ya selaku MC untuk memandu berikutnya. Saya kira banyak sekali kekurangan ya, memang ya. Mohon maaf sekali teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa menjadi berkah untuk teman-teman. Silakan Kak Salma. Baik, terima kasih Mas buat Mas Reza buat udah nyampaikan materinya pada malam hari ini. Untuk selanjutnya mungkin bisa langsung sesi tanya jawab aja Mas. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand atau lewat chat juga bisa. Oh, iya. Saya tadi baru baca ada chat-chat ya. Itu ya. Terkadang ada image di embed ya. Jadi memang itu yang sering jadi masalah saya juga ya, dan mungkin teman-teman lain ketika iya saya ingin sedikit tanggapi ya Mbak Salma yang tadi ada yang komentar Ya, di Mas. dalam chat. Jadi biasanya kan memang kalau desain biasanya kita cuma simpan biasa tanpa embed. Biasanya nanti kita akan kehilangan foto atau ilustrasi yang kita pakai ketika desain itu kita coba ubah di komputer atau laptop lain gitu. Namun ketika kita itu ya embed, kita bahasanya gimana embed gitu ya. Jadi maka akan gambar itu akan menempel dalam file desain kita ya, meskipun salah satu efek sampingnya file desain kita akan besar. Oke. Baik, itu juga ada yang tanya lagi Mas. Izin bertanya gimana tips mencari ide-ide agar desain selalu fresh, nggak monoton itu aja. Mungkin bisa langsung dijawab Mas. Ini dia ini. Jadi itu ya. Memang kita kenal ada istilah yang hanya di kalangan saya saja cukup ramai, atau mungkin di teman-teman juga ramai. Kita memiliki istilah yang disebut sebagai bubble. Jadi bubble itu kayak sesuatu yang membatasi kita dengan lingkungan di luar bubble kita, lingkungan di luar circle kita gitu ya. Nah, sesuatu yang sering terjadi ya seperti itu juga. Jadi ketika saya membuat desain gitu ya, kita sering terbatas, kita sering membatasi diri kita hanya melihat desain-desain yang ada di sekitar kita gitu. Nah, kita lupa untuk explore lagi. Biasanya saya explore tuh ke Pinterest ya, karena memang dia sangat-sangat variatif gitu ya. Misalkan tadi ya kita search graphic design gitu kan. Nah, maka Pinterest tuh dia selain memberikan desain-desain yang fresh ya. Nah, kita lihat ini ada desain-desain yang banyak sekarang ya. Misalkan saya pernah ngopi itu dia desain kayak desain-desain event yang ya misalnya ini abstrak gitu ya. Nah, itu memang kita, kalau saya pribadi dari itu sih nah ini misalkan yang sampai sekarang kayaknya masih cukup ramai ini liquid ya. Nah, liquid ini kan apalagi di Illustrator yang 2018 ini kita lebih mudah membuat liquidnya karena ada pen tool yang bisa belok-belok kayak gitu. Nah, ini ya misalkan kayak gini ya. Kalau di Pinterest tuh kita ke bawahnya setelah kita itu ya tadi klik satu file, misalkan satu gambar ini. Nanti kita ke bawahnya tuh ketika kita scroll akan disarankan hal-hal yang serupa gitu ya. Ini liquid. Nah, kita bisa lihat di sini ada saran-saran lagi gitu kan. Banyak sekali itu. Ada yang bahkan ada yang sampai 3D kayak gitu ya. Dan sekarang ini juga ada abstrak kayak gitu. Nah, biasanya memang untuk mencari inspirasi saya pribadi menggunakan Pinterest ya, karena kayaknya emang nggak dipungkiri semua desainer grafis pakai Pinterest sih untuk mencari inspirasi. Meskipun memang saya dulu coba nyari inspirasi di Behance atau Dribbble ya, cuman kayaknya nggak sebanyak Pinterest, karena emang Pinterest tuh apa saja termasuk gambar-gambar posting ke website itu kayaknya saya masih nggak tahu sistemnya gimana, tiba-tiba ada di Pinterest kayak gitu.
Nah, itu. Mungkin jawabannya itu ya, bisa buka Pinterest kemudian explore ya. Atau mungkin bisa itu aja. Stay inspired dan lain-lain. Kita juga bisa nyimpen juga di Pinterest, ada apa namanya, saved gitu. Nah, kita bisa bikin folder-folder, ada all pins, template, watercolor pen, ribbon, tutorial, graphic planner, logo design, dan kemudian. Nah, terkait pertanyaan yang kedua dari Mas Mahatatul Rahman ini, bisa Mas, jadi ketika kita bisa save turun ya, ini kita coba Mas Ibu kan, kita bisa save turun, misalkan ini ya, save ini 2018, kita bisa save turun ke example. Oke, nanti kita akan masuk ke bagian, nah versinya itu kita bisa turunkan, kita bisa pakai Illustrator 3, 8, 9, 10, CS, CS2, CS3, CS4, CS6. Nah, karena emang seri terakhir CS itu kan kalau nggak salah CS6 ya, setelah itu kan CC. Nah, CC itu biasanya semua formatnya sama gitu. Jadi baik itu CC 2017 atau mungkin CC yang teman-teman yang pakai yang original CC 2023 itu menurut setahu saya bisa dibuka juga di 2017. Cuman ketika filenya CC tapi coba dibuka di Illustrator yang CS kreatif source bang saya itu nggak bisa ya. Cuman kalau sesama CC setahu saya masih bisa. Kalau sebaliknya nggak bisa Mas. Jadi kalau sebaliknya bisa juga ya asal CC ya. Cuman kalau kita nyimpennya Illustrator CS6 kita coba buka di CC bisa. Cuman kalau kita nyimpannya CC tapi aplikasi yang kita pakai atau aplikasi yang ada di laptop kita itu ada Illustrator CS6 maka filenya nggak akan bisa kebuka. Kayak mirip apa ya, kalau Draw kayaknya sampai sekarang masih. Nah, cara jual template di Canva gimana? Kebetulan saya belum menggeluti ya kalau jual template. Saya dulu sempat kepikiran untuk ikut kontribusi bukan di Canva ya, beberapa tahun yang lalu mungkin saya sempat kepikiran untuk kontribusi di Shutterstock sama Flip ya, meskipun memang belum saya lanjutkan ya, ketika itu saya teralihkan dengan mengikuti kontes-kontes di 99 Design gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu juga ya. Jadi 99 Design itu adalah platform yang apa ya, bagus untuk melatih desain ya. Jadi meskipun sebenarnya sedikit kan curang ya, klien itu mereka yang bikin, jadi istilahnya gini, misalkan FKIS ya, penyelenggara ini FKIS dia butuh logo baru, maka dia akan bikin informasi di 99 Design apa namanya, bahwa dia butuh logo seperti ini dan lain-lain. Nah, kita sebagai desainer bisa ikut submit, kita bisa ikut mengupload gambar yang telah kita buat mengikuti brief atau apa namanya, keterangan-keterangan yang diberikan dari FKIS tadi. Meskipun ini tadi akhirnya dari pihak klien, dari pihak yang membuat kontes, dia akan menerima banyak sekali logo desain ya, dan kita ya cuma capek desain. Tapi menurut saya capek desain itu adalah satu hal yang penting ya, karena ini adalah skill yang harus diasah terus ya. Saya memiliki satu teman yang dia skillnya itu bagus banget, dia baru belajar gitu sebentar tapi sudah bisa bikin vektor yang agak rumit kayak gitu. Cuman ternyata dia stuck karena apa? Karena dia tidak memiliki tanggung jawab untuk menggambar. Jadi karena dia belum komersil, dia nggak ikut organisasi juga, jadi dia skillnya berhenti gitu ya, karena tidak ada tuntutan untuk menggambar. Ketika teman-teman ikut organisasi atau teman-teman sudah masuk ke dunia komersil, ada tuntutan untuk menggambar, maka itu yang akan membuat kita semakin terasa. Cara save desain yang udah dibuat yang tadi ya, cara save tadi bagikan tadi, kalau di Canva itu bagikan kemudian simpan. Nih, bagikan terus ini ya, ada unduh. Nah, kita unduhin. Kalau apa namanya, PowerPoint ya sama seperti kita unduh, bisa unduh sebagai PPT, bisa unduh sebagai PDF kayak gitu. Kalau mau PDF tuh kayaknya, nah ini dia Microsoft PowerPoint, biasanya formatnya PPTX kayak tadi ya chatnya. Sebentar, ada nggak sih?
Ini ya. Assalamualaikum Kak, bagaimana cara menjadi desainer grafis yang tidak dianggap keren oleh orang lain? Satu inspirasi teman saya itu dia memiliki itu ya brief ya. Jadi ketika teman-teman udah banyak ya, udah cukup banyak membuat desain yang gratisan, terus kemudian wah saatnya kita komersilkan. Dan kemudian bisa itu mengumpulkan desain yang pernah dibuat teman-teman, kemudian dijadikan satu file dan ditambahi brief. Jadi misalkan contoh yang pernah saya lihat itu misalkan desain misalkan desain Instagram gitu, kita tulis saja patokan harga gitu kan, dengan berapa kali revisi. Tapi yaitu kita memiliki jaminan bahwa itu ya kita memiliki portofolio di bagian belakang, di bagian nanti kita memiliki satu file misalkan kayak itu ya file seperti CV gitulah misalkan ya. Jadi di CV itu ada gambar hasil karya kita, sekaligus ada berkaitan mengenai bagaimana cara order, bagaimana terkait harga, bagaimana terkait revisi, dan bagaimana jaminan-jaminan yang bisa kita berikan. Ketika itu ya apa namanya kita memberikan seperti itu ya, insya Allah teman kita akan sedikit amat paham ya. Meskipun memang masih jadi problem orang-orang desainer seperti kita yang memang sering dianggap gratisan ya, yang memang mungkin sudah saatnya untuk beralih gitu. Pemula memasarkan website apa ya? Tergantung sih. Kalau misalkan icon-icon mungkin bisa coba di Facebook, atau kita tahu ada Flaticon bisa coba di Flaticon. Nah, ada satu jawaban juga dari pertanyaan dari Ratna Marum. Desain digital apakah PPE 72 saja? Nah, setahu memang itu ya secara kitas ya 300 DPE kerapatan 300 itu memang lebih bagus ya. Cuman selama yang saya pelajari, selama yang ya saya ketahui itu memang untuk digital gambar di layar laptop maupun HP 72 itu udah cukup ya. Kecuali kalau kita memang memiliki maksud untuk cetak gitu kan. Bahkan cetak pun setahu saya 150 pun cukup gitu. Karena 300 itu biasanya nanti filenya akan besar ya. Karena ya itu sih salah satu masalah dalam desainer apa namanya sederhana, desainer amatiran seperti saya ini, salah satu yang menjadi masalah itu ketika filenya besar banyak gitu. Jadi selama itu ya saya desain sejak tahun sekitar 2018-2017 itu ini filenya itu sebesar 25 GB. Isinya cuma sumber-sumber gambar, output-outputan. Bahkan ini sudah ada yang saya backup ke hard disk beberapa gitu ya. Padahal saya nggak nyimpen foto, saya nggak nyimpen foto, saya nggak nyimpen game di sini, saya nggak nyimpen video di sini, saya nggak nyimpen apa namanya film di sini kan. Meskipun sekarang udah jarang banget download film ya. 25 GB itu satu ukuran yang sangat banyak ketika memang udah beberapa tahun di desainnya gitu kan. Jadi menurut saya 72 cukup untuk gitu ya layar. Nah ya bisa nitip itu sih Instagram itu ya. Mungkin itu sih jawaban-jawaban yang pertanyaan-pertanyaan yang ada di grup yang di grup dan yang di chat saya sudah mungkin jawab. Itu Kak Fisalma. Mas, itu ada lagi yang raise hand. Oh ya. Hikmah. Mungkin satu lagi ya dari Hikmah. Okay. Silakan. Baik, terima kasih pada moderator. Izin nanya Kak Rezal. Untuk dari pandangan Mas Rezal sendiri, itu desain yang baik itu yang bagaimana gitu. Terus ada lagi kayak kalau kita mau nentuin kombinasi warna, kombinasi font itu kan kadang kita udah pakai tools di website, tapi hasilnya masih saja kayak wagu gitu Mas, belum sempurna gitu. Itu mungkin ada tips dari Rezal. Terima kasih. Oke. Jadi itu ya terkait. Tadi saya nangkapnya ada dua pertanyaan. Yang pertama, baik dan bagus seperti apa. Kemudian yang kedua, ketika kombinasi font dan kombinasi warna itu kita sudah searching ya, sudah ikuti saran dari website ini, tapi kok ketoknya masih nggak cocok gitu ya. Yang pertama mungkin
apa tadi? Oh, yang bagus. Nah, menurut saya itu ya apa namanya? Ini selera ya. Tadi saya pribadi memang lebih suka pertama informasi yang disampaikan jelas ya. Jadi jangan sampai sorry, yang kita buat tuh maksudnya nggak tersampaikan gitu kan. Misalkan saya pernah bikin yang jadi memang setelah desain beberapa itu kayak saya jadi bisa menyimpulkan ada desain saya yang bagus, ada desain yang memang kayaknya wah ini kok banget. Nah, kalau saya sih lebih suka yang simple ya, simple dan informasinya tersampaikan. Misalkan apa ya, ini ya ada mubes etis tahun kemarin. Nah, jadi salah satunya yang bagusnya menurut saya, pertama judulnya tersampaikan jelas ya, ini musyawarah besar FPIS 2022 gitu kan. Kemudian terkait detail-detail acaranya, kalau itu adalah event poster acara itu jelas juga ada waktu, ada ruangan, dan ada keterangan lain, misalkan ada dress code dan lain. Meskipun memang saya akui ini salah satu penilaian yang kurang itu karena dia tidak melibatkan ikon itu. Jadi untuk desain-desain yang sekarang itu sebenarnya memang kayak banyak melibatkan ikon ya, cuman ya saya itu sih lebih sering ke malas ya menambahkan ikon ya, karena kayak saya merasa dengan menuliskan apa itu namanya variasi font itu menurut saya sudah cukup untuk memberikan informasi bahwa itu adalah tempat atau waktu atau mungkin pakaian yang diwajib dress code-nya gitu kan. Kemudian ada hal-hal lain. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua tadi saya sampaikan, kemudian warnanya cukup mencolok ya. Jadi ketika kita lihat dari mana itu termasuk poster yang enggak apa ya, warnanya bukan warna yang pudar gitu ya. Kalau selera saya. Jadi pertama pesan tersampaikan, kedua warnanya cukup mencolok. Kemudian yang ketiga ya ini apa namanya itu di ACC ya. Di ACC ini salah satu faktor yang penting. Jadi baik dan bagusnya desain itu emang ketika misalkan kalau di organisasi ya sebagai staff gitu ya, saya staff media gitu ya, ketika poster itu di ACC oleh kepala departemen ya, jadi itu salah satu poster yang bagus ya. Jadi ketika tapi kalau misalkan belum di ACC gitu ya, itu berarti masih perlu dikoreksi lagi. Begitu juga kalau sudah di komersil, maka itu apa namanya klien ya yang akan berhubungan dengan klien seperti itu. Yang benar-benar jadi pesan tersampaikan apa namanya tegas, apa namanya tadi kelihatan ya istilahnya warnanya. Kemudian yang ketiga di ACC, itu sih menurut saya. Kemudian pertanyaan yang kedua ya berkaitan tentang kayak sudah menggunakan kombinasi warna sesuai yang disarankan oleh misalkan color hand atau mana itu kok masih nggak tepat itu kan. Sebenarnya itu siapa namanya penilaian tidak tepat itu yang akhirnya membuat kita ragu-ragu. Jadi kan kita pernah desain kan, terus akhirnya kenapa kok nggak pas ya, kok kayaknya nggak tepat itu kan, kok masih nggak cocok gitu kan. Ya akhirnya kita sendirilah yang akhirnya harus merubah warna tadi ya. Jadi menurut saya salah satu solusinya ya kita cari kombinasi yang lain lagi yang akhirnya membuat diri kita sebagai desainer itu puas gitu ya. Wah ini mantap tenan, ini sudah bagus sekali itu. Misalkan kalau kita menggambar kan, coba misalkan yang tadi ya, yang sih tadi. Oh ini ada satu contohnya sih. Kalau hilang. Nah ini kan. Jadi ini kan warnanya kan oranye kuning krem gitu ya. Saya sebenarnya ini udah berarti itu apa ya? Versi kedua ya. Jadi saya dulu sempat bikin itu yang warna biru gitu kan. Saya cari media editing. Nah, saya di kemarin tuh sempat bikin yang warnanya biru gitu kan. Dan ini kayak kok kayak kurang pas gitu kan. Akhirnya saya coba ganti dengan warna yang kuning dan oranye yang kayaknya lebih mirip untuk keadaan tanah kayak gitu. Jadi apa namanya cara mengatasinya ya dengan kita mengkombinasikan ulang. Kita cari lagi di color hand atau mungkin
gradient.io kalau nggak salah ya. Gradient.io. Apa ya? Itu sendiri. Kita ya itu manfaatkan yang gradient sih. Gradient. Nah, kayak gitu ya menurut saya ya Mas. Apa Mas ini? Jadi kita cari kombinasi yang lain. Memang kayak masih belum puas lagi ya. Kita tanya kepada teman yang mungkin sebenarnya kalau terkait desain itu kita nggak perlu tanya ke desainer sih, kayak kita coba tanya ke teman kita sebagai ya teman biasa gitu. Kita tanya, menurutmu gambarnya gimana, itu kan sudah cukup gitu. Karena kelak desain itu kan akan dilihat oleh orang yang bukan desainer kayak gitu. Jadi pertimbangan dari penonton yang bukan desainer atau viewer yang bukan desainer itu penting sekali untuk melihat desain kita dipahami kah, sudah bisa dipahami belum oleh orang-orang yang tidak mengerti dunia desain. Jadi itu ya, mungkin yang pertama tadi jawabannya bagus itu tadi yang pesan tersampaikan, mencolok tapi simpel, kemudian di ACC. Untuk yang kedua tadi jawabannya dengan melakukan kombinasi ulang ya, tapi ya tadi kombinasi ulang sesuai dengan internet. Kalau saya pribadi lebih suka exploring apa yang sudah ada di internet aja gitu, tidak melakukan apa istilahnya eksperimen sendiri. Menurut saya kok ada rumit. Jadi itu jawabannya Mas siapa sih namanya kali ya? Sidik Hikmah. Oh iya Mas Hikmah. Sorry Dik, kali. Nggak apa-apa. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mas untuk jawabannya. Monggo bisa Mas. Baik, terima kasih kepada Mas Rizal yang udah menjawab pertanyaan dari peserta. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada Mas Rizal sudah menjadi materi pada malam hari ini. Sangat-sangat bermanfaat tentunya buat para peserta. Terima kasih banyak sekali lagi buat Mas Rizal. Sebelumnya untuk para peserta jangan live dulu ya, soalnya habis ini nanti dokumentasi dulu, kemudian ada penyampaian teknis challenge. Selanjutnya saya serahkan kepada MC Mbak Maratus. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Kak Rezal Prihatin selaku pemateri pada malam hari ini dan juga Kak Fisalma Fadia sebagai moderator. Memasuki acara selanjutnya yakni dokumentasi. Dimohon kepada teman-teman sekalian yang belum on kamera, silahkan untuk on kamera terlebih dahulu karena akan ada sesi dokumentasi. Dan kepada panitia yang bertugas dipersilahkan. Oke, slide pertama 1, 2, 3. Oke. Lanjut slide kedua. Bentar. 1, 2, 3. Oke. Oke, lanjut ke slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Oke. Terima kasih kepada panitia yang bertugas. Dilanjutkan acara selanjutnya, yaitu penutup. Namun sebelum acara ditutup, saya informasikan beberapa hal, bahwa nanti setelah penutupan akan ada penyampaian teknis challenge yang sudah disampaikan kemarin. Jadi
Dimohon untuk para peserta tidak meninggalkan Zoom terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya untuk teman-teman sekalian dan juga Kak Rezal Prihatin sebagai pemateri pada malam hari ini. Saya tutup acara pada malam hari ini. Saya selaku MC undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panitia yang bertugas, Kak Elvira, dipersilahkan. Oke, halo teman-teman, selamat malam. Malam. Apakah suara saya terdengar jelas? Dengar. Terdengar, Pak. Sangat-sangat Jadi, terdengar, Kak. di sini saya akan menyampaikan challenge desain poster FKIS 2023 dengan tema memaknai kemerdekaan dengan kreasi untuk negeri. Nah, cocok banget kan? Soalnya ini sudah mau memasuki bulan Agustus, di mana di bulan Agustus itu ada tanggal bersejarah ya buat kita pada tanggal 17 Agustus. Sehingga tema yang kita ambil adalah memaknai kemerdekaan dengan kreasi untuk negeri. Oke, bisa di scroll Kak Raju. Oke. Untuk kejuaraannya akan diambil 2 juara terbaik dari challenge desain poster, masing-masing akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000. Untuk syarat dan ketentuan pesertanya yaitu yang pertama, peserta challenge desain poster merupakan mahasiswa aktif di semua tingkat maupun peserta umum. Yang kedua, peserta wajib memfollow akun Instagram FKIS Saintek. Yang ketiga, peserta challenge telah mengikuti pelatihan desain grafis yang diselenggarakan oleh FKIS Uinsuka. Nah, para peserta ini bisa mengaplikasikan atau mengimplementasikan apa yang tadi sudah didapat untuk diterapkan di poster yang akan kalian buat. Oke, selanjutnya adalah syarat dan ketentuan challenge. Yang pertama, challenge dilakukan secara daring. Yang kedua, peserta wajib mengikuti sesi pelatihan desain grafis yang diselenggarakan oleh FKIS Uinsuka terlebih dahulu. Sesi materi diisi oleh Saudara Rizal Prihatin, demisioner FKIS Uinsuka sekaligus desain grafis. Yang ketiga, keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang keempat, karya desain poster dapat dimulai dikerjakan setelah peserta mengikuti pelatihan, yakni pada tanggal 15 Juli 2023 dan dikumpulkan paling lambat 18 Juli 2023 melalui link yang akan kami sebar di grup WA. Jadi diingat ya teman-teman, tanggalnya dari mulai challenge sampai deadline jangan sampai ketinggalan. Dan yang kelima, karya yang disubmit menjadi hak milik panitia dan dapat dipublikasikan sewaktu-waktu dengan tetap menyantumkan nama pemilik karya. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi CP yang tertera atau bisa ditanyakan saja di grup WhatsApp ya. Selanjutnya ada sistematika pembuatan desain poster. Yang pertama, desain merupakan karya sendiri atau orisinil dan belum pernah diikutsertakan dalam kompetisi manapun. Yang kedua, karya tidak mengandung unsur sara, pornografi, atau menyinggung pihak lain. Yang ketiga, pembuatan desain dilakukan menggunakan aplikasi Canva atau Adobe Illustrator seperti yang tadi sudah dipaparkan materinya. Yang keempat, desain poster disertai deskripsi singkat tentang makna dari poster sebanyak maksimal 100 kata di halaman yang berbeda. Yang kelima, format pengumpulan karya dalam bentuk PDF. Yang keenam, format penamaan file yaitu nama dan instansi. Instansinya bisa diisi univ atau umum. Indikator penilaiannya, aspek penilaian dan bobot. Aspek penilaiannya ada orisinalitas dengan bobot 30%, perpaduan warna dan elemen 50%, dan kesesuaian tema 20%. Oke, sekian pemaparan syarat dan ketentuan challenge desain poster FKIS tahun 2023. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Materi PDF ini
Oke, apakah ada yang mau ditanyakan soal challenge ini? Kak, boleh share ke grup nggak ketentuan challenge-nya? Iya, boleh. Berapa karya maksimal dikumpulin? Nanti untuk berapa karya? Ini ya nanti filenya akan kami kirim di grup. Dan untuk mungkin ya untuk pertanyaan selanjutnya bisa ditanyakan di grup saja soalnya waktu sudah malam juga ya. Oke, Kak. Oke, kalau kayak gitu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari teman-teman. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Kayak tangan saya. Makasih Mas Rezal. Ya, sama-sama. Terima kasih Mas Rizal. Terima kasih Mas Rizal. Terima kasih Pak Ketua. Kakak. Terima kasih semuanya. Pamit. Selamat malam. Malam, Mas. Ayo kerjain tugas. Jangan lupa ikut challenge-nya ya teman-teman. Siap kakak. Ramaikan. Apa bisa bantu desain untuk banner atau spanduk? Oh, mungkin bisa PC ke Arizalnya aja ya. Untuk mendesain. Tadi ya di spill juga Instagramnya Kak Rizal. Mungkin bisa menghubungi saja Kak Rizal di Instagram. Ya, sampai ketemu lagi. Instagram saya, Elvira. Mbak Siti ditanyain Mbak Siti. Mbak Siti 500. Penyelia halal juga. Kenapa ya emang? Kok bisa penyelia halal? Oh, itu kayaknya beda orang Kak, bukan saya. Ya Kak, nggak apa-apa, aman. Ini kalian mau ikut pelatihan part 2 kok? Betah banget di grup. Ada di Zoom. ketiduran ini Kak. Masya Allah. Saya itu IG FK Saintek, jangan lupa di follow.
Raj. Hebat adik-adik malam mingguannya nyari ilmu. Masya Allah. Semoga berkah ya ilmunya. Saya bukan generasi 2000-an. Ini boleh live Kak? Oh iya Kak Irfan sudah boleh live ya. Halo guys, gimana nih? Mas Rajum.